Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Pemuji Profesor Dr. Haji Nur Ali MBD, yang terhormat Dr. Haji Isrokun Najah MAG, yang terhormat Dr. Haji Muhammad Fadil MPDI, yang terhormat Profesor Dr. Haji Wahid Murni MPD, yang terhormat Dr. Muhammad Fahim Taraba MPD, dan juga kepada promotor kami yang sangat kami takdimi, promotor Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah MPDI, dan juga CO promotor Dr. Indah Aminatul Zuhriyah MPD. Mohon izin Prof, kami akan menerangkan tentang disertasi kami yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis Kaderisasi Ulama di Ma'had Ali Nurul Qadim Paiton dan juga Ma'had Ali Zainul Hasan Genggong Purwolinggo. Penelitian ini telah kami mulai kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepatnya ketika kami mengikuti mata kuliah Research Proposal yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Wahid Murni MPD. Dan alhamdulillah atas arahan dan juga bimbingan dari beliau, kami telah mendapatkan ilmu untuk pertama harus memetakan apa yang menjadi fenomena, idealitas, realitas, dan juga harapan atau tujuan dari penelitian kami. Fenomena tersebut kami temukan bahwa terdapat adanya krisis dan juga jumlah kualitas ulama yang semakin lama semakin menurun di Indonesia. Nah, oleh karena itu adanya sebuah lembaga yang berfokus untuk meregenerasi ulama di Indonesia ini menjadi sangat penting, dan lembaga itu disebut dengan Ma'had Ali. Idealitasnya seharusnya kurikulum Ma'had Ali itu mampu menghasilkan ulama yang tafaqquh fiddin dan juga mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, seyogyanya kurikulum Ma'had Ali itu mampu menjaga keberlangsungan atau berkesinambungannya sanad keilmuan dari pesantren itu sendiri. Namun, yang menjadi realitas, kami masih menemukan bahwa dalam prinsip pengembangan kurikulumnya, Ma'had Ali masih terlalu fokus pada penguasaan ilmu agama secara teoritis dan kurang menekankan pada keterampilan praktis, terutama dalam dunia kerja. Dan kami menemukan ini terutama di Ma'had Ali tempat kami melakukan penelitian. Selanjutnya adalah partisipasi pemangku kepentingan masih belum optimal, terutama dari kalangan industri profesional, yang mana kita ketahui bahwa industri profesional ini memiliki andil untuk merekrut tenaga kerja dari alumni Ma'had Ali. Dan yang menjadi harapan atau tujuan dari penelitian ini, secara teoritis melalui penelitian ini kami berharap akan memperkuat kurikulum Ma'had Ali berbasis outcome dengan menemukan alternatif baru dalam bentuk model pengembangannya. Dan secara praktis melalui penelitian ini kami berharap akan memberikan informasi tentang pengembangan kurikulum kepada pengelola Ma'had Ali, pemerintah, pesantren, dan juga stakeholder baik itu internal maupun juga eksternal. Dan dari fenomena idealitas, realitas, dan juga tujuan ini, maka kami menetapkan apa yang menjadi fokus atau rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip manajemen pengembangan kurikulum berbasis kaderisasi ulama di Ma'had Ali Nurul Qadim dan juga Ma'had Ali Zainul Hasan Genggong, dan bagaimana proses keterlibatan pemangku kepentingan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana outcome pengembangan kurikulumnya di kedua Ma'had Ali itu. Dan dalam menentukan fokus atau rumusan masalah ini, kami juga membandingkan dengan penelitian terdahulu. Dan dalam hal ini kami telah mengumpulkan 10 penelitian terdahulu, yang mana penelitian ini dari disertasi maupun juga dari jurnal. Dan semua penelitian ini memang membahas tentang manajemen kurikulum Ma'had Ali
Namun kami masih belum menemukan dari penelitian sebelumnya yang membahas atau berfokus pada prinsip pengembangan kurikulum Mahat Ali, proses keterlibatan pemangku kepentingan, dan juga outcome pengembangannya. Dan dari daftar pustaka kami telah mengumpulkan sebanyak 126 referensi dengan rincian 15 jurnal internasional, 17 jurnal terakreditasi, 94 buku yang berkaitan dengan manajemen kurikulum, pengembangan kurikulum, kaderisasi ulama, pesantren, dan juga Mahat Ali itu sendiri. Dan yang menjadi grand theory, kami mengambil dari 5 grand theory. Yang pertama adalah teori tentang manajemen kurikulum oleh L.E. Mulyasa. Yang kedua adalah prinsip pengembangan kurikulum oleh Sukma Dinata. Yang ketiga adalah proses keterlibatan pemangku kepentingan dengan kami menggunakan teori backward design oleh Grant Wiggins dan juga Matt Tighe. Dan juga outcome pengembangan kurikulum dengan menggunakan teori constructive alignment yang dikembangkan oleh John Biggs. Dan tentunya outcome based education atau kurikulum ekosistem yang kami adopsi dari William G. Spady, yang menerangkan bahwa setiap komponen kurikulum itu mempunyai andil untuk menciptakan ekosistem holistik untuk mendukung capaian hasil secara optimal. Lalu selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, dan pengumpulan data kami lakukan dengan depth interview, baik itu structure maupun juga unstructure. Yang kedua melalui observasi partisipan dan juga studi dokumenter. Penetapan informal awal kami lakukan melalui pervasive sampling, dan dalam hal ini yang kami jadikan informal adalah mudir, naib mudir 1, 2, dan juga 3, dosen dan juga mahasantri. Dan juga ada beberapa informan yang lainnya yang bergulir, yang mana kami menggunakan teknik snowball sampling. Sedangkan yang menjadi analis data kami menggunakan model analisis interaktif, yang mana kami mereduksi, menyajikan, dan juga menarik kesimpulan, dan juga keabsahan data kami menggunakan confirmability, dependent ability, credibility, dan juga transferability. Dan untuk hasil di sini untuk menjawab rumusan masalah dari yang telah kami tentukan. Untuk hasil atau fokus yang pertama, kami menemukan bahwa prinsip pengembangan kurikulum Mahat Ali itu ada 6. Yang pertama adalah prinsip orientasi, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan juga prinsip efisiensi. Prinsip orientasi di sini kami menemukan bahwa setiap Mahat Ali itu mempunyai orientasi yang kuat untuk melahirkan ulama yang tafakuh fiddin, yang memiliki spesifikasi keilmuan tertentu sesuai dengan sanad keilmuan pesantren. Misalkan tafsir, Al-Quran, hadis, dan juga fikih, dan juga beberapa spesifikasi keilmuan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah prinsip relevansi. Kami menemukan bahwa terdapat ketersesuaian antara tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi, yang mana kesemua komponen ini didasarkan pada visi misi dan juga dasar filosofis, yakni sanad keilmuan pesantren. Dan fleksibilitas, kami menemukan bahwa Mahat Ali itu mempunyai kewenangan untuk menentukan kurikulumnya sesuai dengan sanad keilmuan pesantren. Dan kontinuitas, di sini kami menemukan ada beberapa program, terutama pengabdian kepada masyarakat, karena memang pengabdian masyarakat ini bentuknya adalah dakwah di tengah-tengah masyarakat, dan juga memberikan asas kebermanfaatan. Dan sebelum mengambil program ini, maka mahasiswa itu diharuskan untuk mengambil program-program sebelumnya. Dan efektivitas di sini kami menemukan baik dosen maupun juga mahasantri itu diwajibkan untuk memiliki basic keilmuan kitab kuning sebelum bergabung menjadi bagian dari Mahat Ali. Dan selanjutnya adalah efisiensi. Kami melihat di Mahat Ali ada kitab induk yang dijadikan beberapa mata kuliah atau dipasarkan di beberapa mata kuliah. Selanjutnya adalah hasil yang kedua, yakni untuk menjawab keterlibatan pemangku kepentingan ya dalam aspek perencanaan, implementasi, dan juga evaluasinya. Di sini kami menemukan bahwa pihak pemangku kepentingan itu ada 2. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Dari internal itu ada pengasuh, ada mudir, naib mudir, dan juga dosen, dan juga mahasantri.
Sedangkan dari eksternal itu ada alumni juga mitra, yang mana mitra ini yang kami temukan baik Nurul Qadim maupun juga Zainul Hasan itu ada Badan Zakat Nasional, ada KUA, ada Kemenak, dan juga ada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Dalam aspek perencanaan, pihak internal untuk memastikan bahwa mata kuliah yang dipasarkan itu sesuai dengan visi misi pesantren. Sedangkan dari eksternal itu untuk memastikan apakah kurikulum itu sudah memenuhi dari kebutuhan masyarakat, terutama dari pihak industri. Misalkan dari Basnas untuk memastikan apakah ada kurikulum yang fokus membahas tentang zakat, maupun juga KUA apakah ada nih mata kuliah yang berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dan sebagainya. Selanjutnya implementasi teknik atau implementasi mengajar dalam Mahat Ali hampir sama dengan pesantren, yakni sorogan, bandungan yang dipadukan dengan diskusi, presentasi dan juga seminar. Sedangkan dari pihak eksternal dalam implementasinya hampir sama dengan perencanaan, yakni untuk memastikan apakah sudah diimplementasikan beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan dari pihak mitra itu. Dari evaluasi di sini untuk mengukur ketercapaian visi misi, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran apakah sudah selaras dengan keilmuan pesantren, dan dari pihak eksternal hampir sama dengan perguruan tinggi yang pada umumnya, yakni dari ada pihak asesor dan juga ada dari Kementerian Agama. Untuk menjawab hasil atau fokus yang ketiga, yakni outcome atau hasil terwujud setelah pengembangan kurikulum kaderisasi ulama ini adalah terciptanya kualitas profil lulusan masantri. Lalu yang kedua adalah kepercayaan stakeholder kepada lulusan Mahat Ali. Hal ini karena memang Mahat Ali mempunyai penyelesaian konsumtif atau disebut dengan constructive alignment dalam penyusunan kurikulumnya, yakni keterselarasan atau penyelarasan antara dasar filosofis, visi misi dan juga tujuan kurikulum yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan materi, metode evaluasi kurikulum Mahat Ali. Dan yang terakhir adalah bangunan konseptual atau temuan formatif dalam penelitian kami memunculkan kurikulum yang disebut dengan kurikulum ekosistem OBE Mahat Ali, yang mana ini kami kembangkan dari teori yang dikembangkan oleh William Gaspedi tentang OBE ekosistem dalam bukunya Outcome Based Education, Critical Issues and Answer. Dan ini dia kenapa disebut dengan kurikulum ekosistem OBE, karena memang ada beberapa kurikulum yang harus ada dalam proses penyusunannya. Yang pertama adalah Mahat Ali sebagai institusi itu harus mempunyai visi, misi dan juga dasar filosofis. Lalu baru bisa ditentukan profil lulusan dan sasaran atau clear outcome, yang mana dalam penentuan outcome ini tidak boleh dipisah dari prinsip pengembangan kurikulumnya, yakni orientasi, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas dan juga efisiensi, dan juga tidak boleh diabaikan keterlibatan pemangku kepentingan, terutama dari eksternal yang dalam hal ini adalah ulama, masyarakat, pemerintah, industri, organisasi keagamaan. Lalu selanjutnya, setelah mempertimbangkan beberapa komponen tersebut, maka boleh disusun tentang manajemen kurikulum Mahat Ali itu sendiri dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, dalam perencanaannya yang harus disusun pertama kali adalah desain kurikulum Mahat Ali, yang mana dalam desain kurikulumnya terdapat 3. Yang pertama adalah desain berbasis kitab kuning, desain berbasis konten, desain berbasis hasil. Dan dalam proses pelaksanaannya, proses belajar maupun mengajar adalah active learning atau student centered, dan yang tidak boleh diabaikan juga adalah lingkungan pembelajaran dan juga sumber daya, yang mana dalam hal ini adalah sarana prasarana seperti infrastruktur Mahat Ali, penggunaan teknologi pembelajaran, kesehatan, keamanan dalam proses pembelajaran, karena semua ini akan berimplikasi pada penerapan metode kurikulumnya. Dan evaluasi di sini yakni untuk mengukur ketercapaian tujuan, hasil juga dampak dari apakah ada dampak dari evaluasi tersebut. Dan yang terakhir adalah konteks yang tidak boleh dilepaskan dari komponen atau ekosistem
Mahat Ali itu sendiri. Yang pertama adalah konteks lokal, konteks nasional, regional, dan juga global. Konteks lokal di sini adalah pesantren itu sendiri yang menaungi Mahat Ali. Lalu nasional adalah standar kurikulum nasional, regional adalah di kawasan Asia, dan juga global di kawasan internasional. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait hasil temuan dari penelitian kami, dan tentunya kami berharap mendapatkan masukan dan juga arahan baik dari Dewan Pengujian dan juga promotor. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.